di periode kedua jadi gubernur melakukan itu. Nah, cuma Najwa Shihab nggak percaya. Kok ada orang kerja nggak mau dibayar? Apa kata Pak Ganjar? Saya sebagai politisi, passion saya adalah memberikan sebanyak-banyaknya kemaslahatan buat rakyat. Bukan saya jadi politisi supaya saya jadi kaya raya, supaya saya memanfaatkan fasilitas negara, tidak. Tapi seorang Mahfud MD yang ketua Mahkamah Konstitusi tidak melakukan itu. Dia menikahkan putrinya di tempat yang cukup sederhana sehingga orang yang diundang pun tidak merasa ragu untuk hadir. Itu kan mendekatkan, kesederhanaan itu mendekatkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, teman-teman para pemirsa podcast Saga Islami. Kami kembali menyapa kalian dalam kegiatan podcast kami. Tentunya kali ini kami akan membahas satu judul yang menarik, yaitu judulnya adalah Ganjar Mahfud, pemimpin teladan pilihan umat. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bangsa ini akan menghadapi pilpres dalam waktu yang tidak lama lagi, di mana sosok yang akan terpilih nantinya akan memimpin sekitar 270 juta jiwa bangsa Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mubarak dalam kitabnya Nizamul Islam, di situ disebutkan ada beberapa kriteria pemimpin ideal. Di antaranya di situ yang pertama mempunyai akidah yang lurus, kedua mempunyai wawasan yang luas, ketiga memiliki dedikasi mengabdi kepada umat, dan yang keempat memiliki komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam. Pada kesempatan podcast kali ini kita mendatangkan salah satu narasumber yang saya sudah kenal cukup lama, sahabat saya, Ketua PCNU Kota Depok periode 2013 sampai 2018, yaitu Kiai Haji Raden Salamun Adinda. Langsung saja kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, Bir. Sehat ya? Ya, lahir batin, Bir. Alhamdulillah, itu yang penting. Sehat dulu. Siap. Kalau sehat, kita mau aktivitas apa aja Lancar. Amin, amin. Insya Allah sehat ini tadi apa? Lahir batin. Sehat lahir batin. Lahir maupun batin. Insya Allah. Satu nikmat yang luar biasa. Sehat afiat. Alhamdulillah. Kiai, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang Ganjar Mahfud. Ya, siap. Yang akan menjadi salah satu kontestan dalam pemilihan pilpres yang akan datang. Ada banyak hal yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Di awal saya pengen jenengan menjelaskan apa yang dimaksud kepemimpinan menurut ajaran Islam. Ya. Monggo ya, silakan. Jadi dalam ajaran Islam itu kepemimpinan adalah amrun doririyun. Ya. Artinya perkara yang wajib adanya. Ya. Makanya para ahli-ahli munazim dalam kepemerintahan Islam menyebutkan nasbul imamah al-wajibah. Ya. Bahwa manusia menunjuk kepemimpinan adalah sebuah kewajiban. Walaupun dalam prakteknya memang berbeda-beda. Misalnya kita contoh Indonesia dan Australia. Australia pemilu itu kewajiban. Oke. Di Indonesia hak. Ya. Makanya kadang-kadang ada tantangan dari sekian daftar calon pemilih yang hadir sekian. Ya. Karena kita tidak menganut kewajiban memilih pemimpin, hak ya. Bebas, mau memilih boleh, tidak datang juga boleh. Tapi dalam beberapa negara, saya contohkan Australia, di sana tidak ada pemilu yang pemilihnya di bawah 97%. Karena kewajiban. Orang boleh tidak memilih harus dengan alasan yang jelas dan diterima oleh undang-undang di sana. Ya. Kalau di kita mau datang silakan, mau tidak silakan. Ya, tetapi kepemimpinan dalam Islam sendiri adalah amrun doruri, artinya sesuatu yang kudu, harus, tidak bisa dilepas. Gitu. Akan tadi dengan bilang bahwa menentukan nasbul imam itu Wajib. ya. Nah,
memilih seorang pemimpin itu wajib. Wajib ya. Bahkan saking pentingnya pemimpin, kata Nabi, kalau kamu dalam perjalanan, Ya. berapa orang saja pilih satu Ya. pemimpin. Walaupun 3 orang, Bib. Walaupun 3 orang, Satu orang harus jadi pemimpin. pemimpin. Ya. Jangan sampai nanti kemudian tidak adanya pemimpin, kemudian membuat adanya Tidak ada keteraturan. tidak ada aturan. Pada semaunya masing-masing. Iya. Itu tidak diinginkan. Tidak diingat dalam Islam. Betul, jadi segitu pentingnya Ya. Maka kalau dari apa yang tadi jenengan sampaikan, berarti sebenarnya masyarakat Indonesia sepatutnya hadir dan Iya. memberikan hak suaranya. Iya. Karena tidak dibedakan antara yang kaya miskin, yang profesor dengan tukang beca, suaranya sama. Suaranya sama. Iya. Maka ini sangat penting. Amrun daruriyun memang al khilafah ya. Khilafah dalam arti kepemerintahan, kepemimpinan. Iya, betul. Betul sekali. Nah, sekarang kualitas seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Tadi Habib sudah menjelaskan salah satu versi ya. Saya ingin menambahkan misalnya Syekh Mawardi dalam Ahkamus Sultaniyah itu pemimpin minimal ada 7 kriteria. Pertama adalah adil. Pemimpin itu harus adil. Lalu pemimpin itu berilmu pengetahuan. Oke. Syarat kedua. Nah, syarat ketiganya berbadan sehat. Makanya ketika kisah Tolut lawan Jalut itu kan bahwa Tolut akan jadi pemimpin karena dia bastotan fil ilmi wal jismi. Ya, memiliki kekuatan dalam Ilmunya luas dan kekuatan fisik. badan fisiknya sehat. Ya. Nah, ini pun dalam arti organ tubuh harus sehat. Kayak tadi di awal, Ya, kalau sehat afiat, melakukan apa aja lancar. lancar. Ya. Apalagi mau jadi pemimpin. Bayangkan kalau pemimpin kita misalnya setelah dites jantungnya tidak baik, tapi dimanipulasi tetap sah. Ini repot. Takutnya ada kekhawatiran nanti tidak maksimal. Tidak maksimal, betul. Lalu yang lebih penting dari itu, seorang pemimpin itu harus punya gagasan. Oke. Ya. Nah, kita tahu bahwa kepemimpinan di Indonesia yang 10 tahun belakang ini kan luar biasa diapresiasi ya. Karena memang gagasannya bagus. Kemudian harus ada keberanian, Bu. Nah, itu penting. Pemimpin itu punya keberanian. Kenapa? Karena dia harus bisa memastikan dirinya melindungi rakyatnya dan melindungi negaranya. Dan itu tidak mungkin muncul kalau dari seorang pemimpin yang tidak punya asa ja'ah. Tidak punya keberanian. Nah, terakhir tapi ini memang kitab ini kan ditulis oleh beliau yang memang dari suku Quraisy ya. Imam Mawardi itu. Iya, jadi memang mencantumkan arus keturunan Quraisy. Tapi mungkin dalam konteks Indonesia ya keturunan orang baik-baik, kira-kira seperti itu. Inilah idealnya seorang pemimpin yang harus ada. Betul. Kriteria seperti itu. Kalau tadi keberanian kita mundur sedikit. Keberanian itu memang artinya dia pemimpin ini akan menghadapi banyaknya tantangan. Ya, betul. Dan diperlukan sifat keberanian untuk menerobos Ya. halangan-halangan yang ada demi tujuannya adalah menjalankan tugasnya, Ya, betul. menunaikan amanahnya. Ya. Nah, dalam konteks keberanian ini juga bisa dimanai berani mengakui kalau dirinya misalnya gagal atau belum sukses. Ya. Seperti misalnya contoh Pak Ganjar Ya. jadi gubernur ya. Saya sampaikan inilah sikap keberanian Pak Ganjar ketika Wadas mengalami carut-marut di masyarakat, ada yang salah paham dan sebagainya sehingga terjadi pergolakan. Pak Ganjar sebagai gubernur bilang apa? Karena saya gubernurnya salah ya, harus disalahkan. Kalau ini salah, tetapi saya berjanji akan menyelesaikan. Ini adalah sebuah contoh sikap keberanian. Iya, bahwa dia mengakui ada persoalan. Ya, kenapa saya bicara begini? Karena ada juga pemimpin di daerah yang lain ketika ditanya soal musibah dan lain sebagainya menghindar ya. Cenderung tidak mengakui bahwa itu adalah
salah satu ketidaksempurnaan kerjanya. Nah, gitu. Ini dalam pengertian asal Ja'far itu. Padahal mengakui adanya kekurangan itu adalah langkah menuju perbaikan. Iya. Nah, gitu kan. Artinya dia berani bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Dan saya akan perbaiki. Memperbaiki. Jangan salahkan siapapun karena saya pemimpinnya kan seperti itu. Gitu. Berani mengambil tanggung jawab. Ya. Gitu. Walaupun mungkin kesalahan dilakukan oleh siapapun ya dalam segmen yang mana pemimpin tertinggi, akui bahwa itu adalah dia yang salah sehingga dia harus bertanggung jawab memperbaikinya. Luar biasa. Betul. Nah, ada nggak kisah-kisah kepemimpinan di zaman Rasul atau di zaman para khulafaur rasyidin yang bisa jenengan share ke kita? Ya misalnya ya kita mungkin khulafaur rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya kira beliau berempat itu mencerminkan beberapa sikap ideal pemimpin tadi ya. Misalnya keberanian Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ini kan sebuah sikap, memang pemimpin harus berani. Tidak bisa membiarkan rakyatnya membangkang, maka harus diterapi, ditindak, dicegah. Ini misalnya keberanian seorang Abu Bakar. Bagaimana keberanian seorang Umar? Umar memandang ketika itu persoalan para hafidh banyak yang gugur. Lalu dia dengan berani mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi di sini artinya Umar sebagai pemimpin berani gagasannya. Ini harus diselesaikan persoalan. Dan semata-mata demi kebaikan. Nah, misalnya. Kemudian Sayyidina Ali. Dia tidak perlu ragu ketika memang harus terjadi berhadapan-hadapan baik dengan Aisyah, Waqiatul Jamal ataupun dengan Muawiyah. Ya, dalam perang Siffin itu kan memang menunjukkan seorang itu harus berani, pemimpin harus ambil risiko untuk membuat tatanan masyarakat tidak kacau. Seperti itu ya. Mungkin kita kenal lagi kemudian ada Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sebagai seorang yang sangat berani, sangat adil. Saya kira itu kalau dibanyak baca literatur sangat banyak itu. Gitu. Nah, pastinya tadi tindakan itu harus diambil demi supaya ketika adanya penindakan otomatis tidak adanya pembiaran atas kesalahan dan itu akan selesai di situ. Karena kalau dibiarkan tidak ada keberanian, yang ada ntar semakin melebar. Persoalan keteraturan masyarakat semakin kacau. Kalau pemerintah tidak mengambil tindakan seperti itu. Jadi luar biasa tadi jenengan kasih contoh-contoh apa-apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin dan kira-kira apa lagi misalnya yang bisa dilakukan oleh pemimpin untuk kemudian mendapatkan cinta dari rakyat. Nah, kalau ini memang apa ya? Saya melihat walaupun ini mungkin dalam tiap daerah ada titik bedanya, tapi rata-rata pemimpin yang dicintai oleh masyarakat itu selain tadi menegakkan keadilan dan menjaga atau memiliki visi yang mampu membuat rakyat sepakat untuk melakukan itu, maka berikut adalah sikap kesederhanaan. Humble. Benar. Ini hampir semua pemimpin-pemimpin besar adalah orang-orang yang sederhana dalam berpikir, dalam bertindak. Sehingga kesederhanaan berpikirnya tidak membuat sekat dia menyapa siapapun. Bergaul dengan siapapun. Asal itu umatnya akan dilakukan. Mungkin Rasul yang paling sempurna ya. Sempurna kalau beliau tidak ada di masjid pasti bergaul dengan orang-orang duafa dan anak yatim. Ini artinya kesederhanaan dan ini oleh beberapa pemimpin kita diikuti, Beb. Misalnya Pak Mahfud ya saya sebutkan biar orang tahu nih. Pak Mahfud itu ketua Mahkamah Konstitusi. Banyak pejabat negara ketika itu kalau menikahkan anaknya di hotel mewah. Tapi seorang Mahfud MD yang ketua Mahkamah Konstitusi tidak melakukan itu. Dia menikahkan putrinya di tempat yang cukup sederhana sehingga orang yang diundang pun tidak merasa ragu untuk hadir. Itu kan mendekatkan, kesederhanaan itu mendekatkan lah.
Kalau di tempat mewah mungkin yang Ya, menengah keder. ke bawah Ya, bingung. Mau datang apa? Seperti itu misalnya. Itu alami. Dan berikutnya adalah perhatian ya. Perhatian. Perhatian ini memang kelihatannya kata itu mudah ya. Tapi memberi perhatian itu sesuatu yang genuine, tidak bisa dibuat-buat. Kalau pemimpinnya penuh perhatian, dengan sendirinya rakyat akan suka. Gitu ya. Seperti itu. Benar. Jadi saya lihat poin penting sekali kesederhanaan. Bagaimana baginda dahulu mencontohkan itu, beliau dekat dengan masyarakat, khususnya bahkan yang menengah ke bawah. Ya. Tadi dengan bilang kalau nggak di masjid berarti lagi bergaul bersama Kaum duafa, para ulama sakit. Ya. Bahkan disebutkan dalam maulid itu idza da'al miskin ajabahu ijabah ajalah. Buru-buru kan? Iya. Ar-Rahim bil yatimi wal armalah. Dia kalau diundang sama siapa aja, dia datang. Tapi kalau yang undang fakir miskin lebih cepat dan Buru-buru, muajalah kan? buru-buru, biar segera. Jangan sampai nanti orang fakir miskin itu yang hatinya sudah kecil, Nabi datang kayaknya. Ternyata acara belum mulai, Nabi udah hadir. Biasa. Bagaimana beliau dekat dengan masyarakatnya. Dan kemudian hal itu membuat beliau dicintai. Ya, karena kalau kita udah cinta sama pemimpin ngomong AA, pemimpin ngomong BB. Karena cinta itu kan kalau nggak salah dalam bahasa Arab, mohon dikoreksi nanti. Cinta itu al-mahabbatu hiya mailul qalbi ilal mahbub wa syauqu ila liqa'i. Adanya kecondongan hati ya, hati kepada yang dicintai dan pengen ketemu terus. Yang ketemu terus. Ya. Kalau cinta sama pemimpin, condong dia berikan kebijakan yang A, maka ketika itu memang betul-betul bermanfaat, pasti masyarakatnya semuanya akan support, dukung, karena memang cinta. Sosoknya itu dicintai. Ternyata kesederhanaan adalah satu sifat ya. yang Dan saya melihat itu dua-duanya ada dalam diri calon kita ini. Masya Allah. Baik, ada nggak cerita-cerita lain selain apa yang tadi dengan sampaikan tentang dua sosok ini berkaitan dengan track recordnya selama menjadi tokoh di Indonesia, menjadi pemimpin di Indonesia? Banyak ya, misalnya yang sederhana, yang mudah diingat adalah siapa sih yang menjabat tidak butuh uang, fasilitas dan sebagainya. Semua butuh itu, tetapi sosok Mahfud itu justru memberikan kita sebuah fakta yang sebaliknya. Ketika beliau jadi ketua MK, 5 tahun loh itu MK, tidak serupiah pun gaji MK masuk ke kantong dia dan keluarganya. Tapi apa dia bagikan kepada pondok pesantren, yayasan yatim yang memang membutuhkan. Kenapa dia bilang? Karena dia merasa sudah cukup harta. Bahkan uang tabungannya juga tidak pernah habis. Jadi buat apa nambah? Sehingga beliau serahkan kepada sekretariat tiap bulan mana daftar pondoknya yang dikirim, itu anggaran beliau hanya tanda tangan, tapi masuk ke pesantren-pesantren. Begitupun Pak Ganjar. Di periode kedua jadi gubernur melakukan itu. Nah cuma Najwa Shihab gak percaya. Kok ada orang kerja nggak mau dibayar? Apa kata Pak Ganjar? Saya sebagai politisi, passion saya adalah memberikan sebanyak-banyaknya kemaslahatan buat rakyat. Bukan saya jadi politisi supaya saya jadi kaya raya, supaya saya memanfaatkan fasilitas negara, tidak. Maka dia buktikan ucapannya dengan seperti tadi yang disampaikan di awal saya, bahwa dia pun melakukan yang mirip dengan Pak Mahfud. Makanya saya ingat nih sebuah pepatah Arab, at-tuyur ma askariha el-tako, ya kan? Burung itu dengan yang semaksanya ketemu. Nah maka hari ini kebetulan atau tidak Pak Ganjar ketemu Pak Mahfud itu memang orang-orang yang sangat peduli pada rakyat. Sejenis kan itu. Jadi ini luar biasa, Beb. Masya Allah. Iya. Ya. Satu pelajaran sangat penting bahwa sifat qanaah itu diperlukan kalau seorang pemimpin. Ketika merasa cukup sudah menikmati dan kemudian berbagi kepada yang lain. Masya Allah. Nah sekarang menurut jenengan, jika kemudian Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih nantinya, kira-kira bagaimana cara mereka bisa mengamalkan
nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam ketika sudah menjabat menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, jadi kan kalau yang tadi saya sampaikan itu kan kriteria. Ya. Tetapi goyah dari kepemimpinan dalam Islam itu kan seperti dalam kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi apapun yang dikerjakan oleh pemimpin arahnya adalah bagaimana menciptakan kebaikan, kemaslahatan kepada yang dipimpinnya. Ya. Nah, dalam konteks ini beberapa item yang dikerjakan ketika Pak Ganjar sebagai gubernur terpenuhi, Beb. Ya. Misal ya, ini datanya data BPS, bukan ngarang ya. Ya. Pak Ganjar 2014 jadi presiden itu penduduk Jawa Tengah miskinnya 4.800.000-an Di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Tetapi beliau selesai penduduk miskinnya jadi 3.800.000. Ada penurunan. Padahal penduduk bertambah. Dalam setahun penduduk kan bertambah. Ya. Logikanya kalau Pak Ganjar kerjanya tidak serius, yang miskin akan bertambah dong. Ya. Tetapi ternyata yang miskin turun. Berarti beliau sangat ingin tidak ada kemiskinan di Jawa Tengah. Walaupun memang Jawa Tengah ditakdirkan masih provinsi paling miskin di Pulau Jawa. Tapi itu kan bukan kesalahan beliau karena beliau terima kondisinya sudah seperti. Tapi perbaikannya ini yang luar biasa. Mampu mengurangi penduduk miskin di Jawa Tengah. Contoh, iya, yang penting itu poinnya. Artinya ada gerakan. Ada gerakan yang seru. Nah, saya yakin dengan Pak Mahfud sebagai tandemnya, ini akan semakin mudah mengurangi kemiskinan. Karena apa? Kemiskinan kita itu bukan semata-mata nasib, tapi struktur APBN-nya yang dikorupsi, Bim. Betul. Ada orang miskin gara-gara sakit loh, Bim. Ya Allah. Orang tadinya nggak miskin, tapi gara-gara sakit miskin. Sekarang kalau APBD nggak dikorupsi, betul nggak? Harusnya gitu. Ya itulah. Dan ini yang saya kira nanti peran Pak Mahfud menjaga, menertibkan supaya struktur APBN kita tidak hilang, tidak dikorupsi, dan yang melakukan ini ditindak tegas. Kan? Nah itu kita percaya karena track record beliau sudah terlihat ya. Gitu. Bahkan Gus juga melemparkan pujian. Ya. Maksud itu ya. Betul. Dan saya kira berkahnya Wali Gus Dur ini nemuin Pak Mahfud. Iya, benar. Gitu. Masya Allah. Dan mungkin Kiai kita banyak sekali tadi mendapatkan apa yang tadi antum sampaikan, bagaimana tentang kriteria pemimpin yang baik dalam Islam, dan saya harap itu bisa dijalankan nanti ke depannya. Dan kalau seandainya jenengan diberikan kesempatan untuk memberikan ujangan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kira-kira di waktu-waktu akhir dalam podcast kita ini, apa yang jenengan ingin sampaikan sebagai bentuk wasiat seorang pendakwah, seorang dai, seorang kiai, seorang ustaz kepada sosok calon pemimpin negeri kita? Ya, kalau untuk Pak Ganjar saya hanya ingin mengatakan, Pak Ganjar jangan lelah berbuat kebaikan, jangan pernah lelah berbuat kebaikan kepada rakyat Indonesia. Dan kepada Pak Mahfud, tolonglah jaga betul Indonesia harus tertib hukum. Karena itulah dua syarat, yang satu peduli pada kemaslahatan, yang satu menegakkan supaya kemaslahatan itu terwujud. Jadi ini saya kira sebuah kombinasi yang luar biasa yang Allah takdirkan, pertemukan, dan kita doakan mudah-mudahan inilah pilihan rakyat yang sebenarnya. Begitu, Bib. Jadi kalau nanti istilahnya ladang sawah, yang satu fokus bagaimana tumbuh subur berbuah, yang satu hamanya harus habis. Iya, tidak boleh sehingga mengganggu ladang itu untuk memberikan untungan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kiai Raden Salaman Adiningrat atas apa yang tadi jenengan sudah sampaikan. Betul-betul sangat menginspirasi bagi kita. Baik para pemirsa, kita sudah sampai di penghujung podcast Sada Islami untuk episode kali ini. Tadi banyak sekali hal-hal baik yang disampaikan oleh narasumber kita. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan manfaat untuk calon pemimpin yang akan datang. Dan semoga negeri kita semakin baik, semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dan harapannya
bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa tercapai dan persatuan Indonesia juga semoga Lebih tercapai. erat Ya, lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Oke, Salamul. Baik, kita tutup podcast saya selama episode kali ini. Sekian dari saya sebagai pembacara Ahmad bin Hasan Hendro dan juga narasumber kita Raden Salam Adilira. Terima kasih, kami berdiri. Ada nambah wajah kemujinain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.